Kamu berani mengerjaiku? Ucap Satria memicing menatap Rahel, mengkodenya dengan jari jemari tangannya yang berbentuk huruf V. Maaf pak, buah-buahannya taruh di mana ya? Tanya si kuli pick up tersebut. Tolong bagikan saja kepada semua orang, perintah Satria yang membuat Rahel tercengang melihatnya. Kedua mata indahnya tidak berhenti mengerjap memandang Satria. Bagikan sama orang-orang pak? Tanya kuli pick up seakan tidak percaya dengan penuturan Satria. Dengan penuh perhatian Satria merangkul pundak Rahel. Calon istri saya berubah pikiran. Daripada mubazir, lebih baik bagikan kepada semua orang, katanya yang benar-benar membuat Rahel terpukau. Baik pak. Sesaat Satria melirik wanita yang masih dia dekap. Wajah cantik Rahel membuat jantungnya berdetak begitu kencang. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Satria melepas dekapannya. Aku hanya tidak menyangka kamu sekeren itu, puji Rahel. Satria menyeringai. Hati kecilnya sangat senang mendapatkan pujian yang terlontar dari mulut Rahel. Sudut matanya mengerut melihat buket bunga berpindah ke tangannya. Apalagi kalau senyum ini melebar sedikit seperti ini, pasti lebih keren lagi. Tutur Rahel memegang pipi Satria. Satria benar-benar tidak bisa mengatur ritme detak jantungnya. Jantungnya berdebar. Dua bola matanya tidak mampu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia benar-benar sudah terjebak dengan perasaannya sendiri, jatuh cinta pada wanita yang pernah mengecewakannya. Kenapa kamu bilang seperti itu? Tanya Satria dengan tatapan yang lembut seraya memegang kedua tangan Rahel. Apa kamu menyukaiku? Pertanyaan Satria benar-benar membuat Rahel terkejut setengah mati. Tidak, siapa juga yang mencintaimu? Ujar Rahel gugup. Kenapa kamu mengelak? Bukankah seharusnya perasaan itu sudah terjadi pada kita? Tanya Satria tersenyum tipis, melihat Rahel bingung untuk menjawabnya. Lupakanlah, anggap saja aku tidak pernah bertanya seperti itu kepadamu. Ucap Rahel tidak berani menatap Satria. Satria menyeringai seraya memasukkan kedua tangan di saku celananya. Terlihat begitu perfect. Langkah Pak Dirga terhenti. Kedua matanya menyipit mengamati Satria dari belakang. Apa dia Satria angkasa? Tanya Pak Dirga bergegas menghampiri mereka. Rahel, panggil Pak Dirga mengejutkan mereka. Tatapan mereka tertuju padanya. Dia mulai mengamati Satria dari atas sampai bawah. Papa? Kata Rahel. Ternyata dia yang namanya Satria angkasa. Gumam batin Pak Dirga mengamati Satria begitu teliti. Perkenalkan, saya Satria angkasa, Om. Kekasihnya Rahel. Satria mengulurkan tangannya. Diam Pak Dirga membalas uluran tangannya tersebut. Tatapan sinis tersirat jelas di wajah Pak Dirga. Dia pura-pura agak sombong dan jahat di depan Satria. Kedua tangannya menopang di dada. Wajah sabar, murah senyum mendadak hilang begitu saja. Papa kenapa? Dia orangnya apa? Ucap Rahel menjelaskan. Segalak ini calon mertuaku. Gumam batin Satria mencoba untuk tersenyum. Iya, Papa tahu. Kita bicara di dalam. Ucap Pak Dirga pergi dengan senyum yang tidak nampak di depan mereka. Ternyata papa kamu sedikit galak ya. Satria memandang Pak Dirga yang mulai masuk ke dalam rumah. Aku juga perlu lihat papa seperti itu. Apa papa tidak suka dengan kamu ya? Ucapnya melirik Satria yang terlihat begitu santai. Bagaimana kalau papa nggak menyetujuinya? Kata Rahel yang terlihat takut. Apa kamu takut? Ucap Satria menatap wajah cantik wanita yang berdiri di sampingnya itu. Satria tersenyum tipis melihatnya. Dengan lembut dia menggenggam erat tangan Rahel. Rahel terbelalak dan menegak salipannya dengan paksa. Kita pasti akan menikah.
tegas Satria yakin disertai senyum manisnya. Sementara Ayunda terkejut ketika melihat Dinda masuk ke ruangannya. Sudut matanya mengerut mengamati Dinda yang terlihat bahagia di depannya. "Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu?" tanya Ayunda penasaran. "Kamu dari tadi cari Satria kan?" tanya balik Dinda yang duduk di depannya. "Di mana dia?" tanya Ayunda. "Satria pergi ke Jakarta." "Ke Jakarta? Apa ada meeting di sana?" Sekalian ada acara khusus di sana," tutur Dinda yang membuat Ayunda semakin penasaran. Hati kecil Ayunda seakan teriris-iris mendengar apa yang terucap dari mulut Dinda barusan. Dia tidak menyangka jika Satria akan menikah dengan wanita lain. "Aku harap kamu berhenti melakukan hal bodoh lagi sama mereka," kata Dinda pergi meninggalkan Ayunda. "Jadi cleaning service itu beneran tunangannya Satria?" gumamnya seraya meremas kertas yang ada di meja. "Kenapa ini semua terjadi pada aku? Seharusnya aku yang menikah dengan Satria, bukan cleaning service itu." Ayunda membuang semua barang yang ada di meja kerjanya. Dia membanting tubuhnya di kursi seraya mendesah sebal. Om Daniel pasti bisa menolongku," kata Ayunda menghubungi Om Daniel. "Mama serius?" ucap Monica yang sumringah mendengar kabar pernikahan Satria. "Tapi Ma, Monica gak bisa datang. Jadwal Monica padat banget hari ini. Lagian acaranya kan hanya ijab kabul saja, bukan?" Darwin yang berniat mengantar makanan untuk Monica, langkahnya terhenti ketika mendengar pembicaraan majikannya itu. "Ijab kabul? Siapa yang ijab kabul?" lirihnya penasaran. Darwin terkejut ketika Monica melambaikan tangan untuknya dan menyuruhnya untuk masuk. "Mah, udah dulu ya. Monica makan siang dulu," kata Monica menutup teleponnya. "Maaf Bu, ini pesanan makanannya," kata Darwin menaruh kotak makanannya di meja. "Kamu itu kenapa sih, Win? Suka banget panggil aku ibu. Memangnya aku ini ibu kamu apa?" "Maaf," kata Darwin. "Sudah, mulai sekarang panggil saya Monik. Kalau melanggar lagi, aku benar-benar akan memotong gaji kamu dan menghentikan pengobatan adik kamu," ancam Monica, yang membuat Darwin tidak berkutik. "Oh ya Win, tolong kamu pesankan hadiah istimewa untuk Satria," kata Monica seraya membuka kotak makanan tersebut. "Hadiah apa?" tanya Darwin penasaran. Sesaat kemudian Darwin menutup pintu kamar milik Monica. Hatinya terasa teriris-iris mendengar kabar pernikahan Rahel dengan Satria. Satria akan menikah dengan Rahel malam ini. Perkataan Monica yang masih melekati pikirannya benar-benar tidak ada harapan lagi untuk Darwin kembali kepada Rahel. Sementara Rahel bingung dengan sikap dari kedua orang tuanya, pandangan mereka hanya tertuju pada Satria. "Pa, Ma, berhentilah memandanginya seperti itu," pinta Rahel memanyunkan bibirnya. "Kamu benar-benar mau dengan anak saya?" tanya Pak Dirga memicingkan matanya. "Ya Om," jawab Satria. "Apa kamu sanggup menanggung resikonya?" "Saya akan menanggung semuanya," ucap Satria serius. Satria berpikir jika kedua orang tua Rahel tidak mengenali dirinya. Dalam hati Pak Dirga dan Mama Gina tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan yang terjadi pada mereka. "Iya Pak, tolong terima Satria ya," ucap Rahel menggenggam tangan Satria. Satria sangat senang dan akan dengan genggaman tangan itu. "Apa kalian saling mencintai?" saat Mama Gina yang membuat Rahel terperangah. "Iya, kami saling mencintai, iya kan sayang?" tanya Satria mengedipkan matanya. Iya, kami saling mencintai." "Syukurlah kalau begitu kalian menikah malam ini," kata-kata Mama Gina membuat mereka terbelalak kaget dan menatap satu sama lain. "Kami sudah mempersiapkan semuanya," sahut Pak Dirga seraya tersenyum senang.
Satria tidak menyangka jika pernikahan itu akan terjadi di luar dugaannya. Tapi Pak, Papa dan Mama sangat lega mendengar kalian saling mencintai satu sama lain. Meskipun kalian menghindar dan pergi sejauh mungkin, tetap saja kalian akan bertemu. Kalian sudah ditakdirkan bersama. Tutur Pak Daniel membuat mereka mencerna perkataannya. Jadi mereka sudah tahu kalau aku adalah orang yang dijodohkan dengan Rahel. Ya Tuhan, aku tidak mengira mereka sudah tahu. Sudahlah, mendingan aku pura-pura baru mengetahuinya juga. Gumam batin Satria yang benar-benar terkejut dan terjebak dalam permainannya sendiri. Dia tidak menyangka jika kedua orang tua Rahel mengetes dirinya. Maksud Papa apa sih? Rahel gak ngerti deh, kata Rahel bingung. Sel, Satria ini adalah orang yang dijodohkan oleh nenek kamu, kata Mama Gina mengejutkan Rahel. Apa? Kata Rahel terbelalak kaget. Dia tidak menyangka jika orang yang menyelamatkan diri dari perjodohan itu adalah orang yang dijodohkan oleh neneknya. Satria hanya terdiam. Dia melirik Rahel yang terlihat belum bisa menerima kenyataan ini. Dia memalingkan wajahnya saat Rahel menoleh ke arahnya. Ya sudah, persiapkan diri kalian ya. Jam 8 malam, penghulunya akan datang ke sini, tutur Papa yang mengejutkan mereka. Pergilah, penghulu? Tanya batin Satria mengernyit, begitupun dengan Rahel. Makasih sayang, Mama senang melihat kalian akan menikah. Mama istirahat dulu ya. Satria, kamu bisa istirahat di kamar tamu, kata Mama Gina. Iya tante, jawab Satria tersenyum tipis. Kenapa kamu panggil tante? Sebentar lagi kamu akan menjadi menantu saya. Jadi panggil saja Mama ya, pinta Mama Gina yang sangat menyukai Satria. Satria menorehkan senyumnya. Dia tidak habis pikir jika kedua orang tua Rahel begitu menyukai dirinya. Papa dan Mama pergi dulu ya. Ayo Ma, ajak Papa menarik tangan istrinya dan memberikan waktu untuk mereka. Suasana berubah menjadi hening. Rahel bingung menyikapi Satria bagaimana. Setiap detik, setiap menit. 3 jam lagi, Rahel menoleh ke arah Satria. Wajah yang tadinya ada keceriaan ini terlihat begitu cuek, kembali seperti waktu ia bertemu. Di acara pertunangan, saya dicampakkan oleh calon tunangan saya. Dia pergi meninggalkan saya. Perkataan Satria kembali melintas di pikirannya. Rahel seakan tidak mampu menenggak salipannya sendiri. Dia tidak menyangka jika orang yang mencampakkan Satria adalah dirinya sendiri. Kamu pasti marah sama aku kalau aku ini adalah calon tunanganmu yang kabur. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud mencampakkanmu. Aku hanya belum siap saja, kata Rahel mengawali pembicaraan. Aku tidak tahu. Aku tahu itu, jawab Satria yang sibuk dengan ponselnya. Kamu tahu? Tanya Rahel mengernyit. Apa kamu juga tahu kalau aku ini adalah? Tanya Rahel terperangah saat Satria menganggukkan kepala. Satria menoleh ke arah Rahel. Sudut matanya mengerut melihat wajah cantik calon tunangannya itu cemberut setelah mengetahui pernyataan darinya. Kenapa manyun seperti itu? Tanya Satria menatap Rahel dengan tajam. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jika aku memberitahumu, apa kamu akan menerima kalau aku adalah orang yang membuatmu kabur dari rumah? Pertanyaan Satria membuat Rahel terdiam. Persiapkan dirimu untuk pernikahan kita, aku pulang dulu, kata Satria mengejutkan Rahel. Di rumah, Satria terbelalak melihat mobil ayahnya sudah terparkir di depan rumah. Kenapa Papa ke Jakarta? Bukankah di Bogor lagi sibuk-sibuknya? Gumam Satria seorang diri. Dia mulai melangkah masuk ke dalam rumah minimalis itu. Langkahnya terhenti melihat mamanya juga ikut ke Jakarta. Ma, Pa,
Panggil Satria mengejutkan mereka. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Mama Rita yang terlihat begitu bahagia. Senyumnya begitu sumringah. Mama sama Papa kenapa ke Jakarta? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanyanya penasaran. Iya, sesuatu hal yang kami tunggu-tunggu dari dulu. Ya kan, Pak? Tanya Mama Rita yang membuat Satria semakin penasaran. Iya, Ma, jawab Pak Daniel tersenyum tipis dan kembali menatap ke arah layar laptopnya. Sesuatu yang terjadi ditunggu-tunggu. Apa? Tanya Satria, tidak mengerti apa maksud mamanya. Sebentar, pinta Mama Rita membuka tas miliknya.